Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali bahas saham untuk besok ya, khususnya untuk swing. Oke. Nah, kemarin IHSG 2 hari kemarin ada peningkatannya. Semoga saja di minggu selanjutnya akan lebih bagus lagi. Oke. Ada dua saham untuk besok, teman. Yang pertama Adaro. Adaro, nah saya sudah bikin plannya ya. Di sini kita lihat dulu strukturnya. Nah, di sini kita lihat ada support yang lumayan kuat ya. Dan di sini ada resisten ya di time frame 1 jam ya. Nah, di strukturnya secara teknis ya, ini turun ya. Di sini juga ada sentuhan di base ini ya. Jadi di sini kan rally base rally ya. Nah, ketika dia masuk ke sini ke area rally tadi, di base tadi dia naik lagi. Oke. Dia turun, kemudian nggak jebol di sini, kemudian naik lagi. Nah, di sini ada penurunan yang pastinya ini gap ya. Mungkin dividen setelah pembagian dividen ada dividen cap. Nah, kemudian aku turun jauh, turunnya juga menyentuh support ini dan kemudian mantul lagi, kemudian dia retest lagi teman. Nah, kita masuk di sini ya. Di secara struktur besarnya di time frame 1 hari itu sebenarnya dia ranging teman ya, naik turun ya, turun lagi. Nah, kita perkirakan dia akan naik lagi ke area sini ya, tapi kita cukup mengambil targetnya untuk menutup gap saja dulu ya. Untuk gap sini di 50% ya, ini 50% teman. Oke, jadi buy di 2400 harga sekarang, kemudian stop loss di 2320, lebih kurang 7% ya. Kenapa saya ambil di sini? Karena saya takutnya nanti teman SL-nya terlalu lebar ya. Yang ideal itu sebenarnya SL di bawah swing ini teman, di bawah swing ini ya. Tapi ini bisa 17% ya. Kalau teman-teman bisa toleransikan loss 17%, nggak apa-apa, itu lebih bagus ya, karena ini lebih aman lah ya, lebih aman. Tapi karena saya pikir teman-teman kurang suka dengan stop loss yang besar ya, kita ambil setengahnya, karena ini ada swing juga di sini ya. Swing terdekat ini, swing low. Nah, kita ambil di bawah swing low ini. Kalau dia jebol, kita ambil re-entry bisa di sini nanti ya. Setelah kita lihat dulu akumulasinya atau transaksinya seperti apa. Ini yang pertama ya, Adaro ya. Kalau dari segi transaksi kita bisa cek juga Adaro ini. Oke, kita ambil dari seminggu belakang ya, tanggal 13 1 Januari 2025 ya. Ada TP, BK, AK, HF. Ini saya buka dulu. Nih, nah, AK, CC, ZP, XL, XC. Di sini yang jualan ZP, XL, PD, CC, kita pencet netnya. Ya. Kalau ini kurang jelas saya blok saja ya, jelas ya. Nah, TP 32 miliar. Kemudian BK 27 miliar. Di sini ada yang cukup besar ya jualannya ZP, tapi di bawahnya PD, BPRS itu belasan miliar saja teman. Di sini 27 miliar, 26 miliar, 21 miliar, jelas ini ada akumulasi ya. Di Adaro. Oke. Secara transaksi atau bandarmologi Adaro sedang akumulasi. Oke. Nah, ini plannya silakan teman-teman, kalau sesuai silakan dipelajari lagi. Nah, ini bukan kepastian ya, sekali lagi ini juga bukan ajakan beli atau jual saham, ini hanya analisa saya. Kalau sesuai teman-teman boleh pakai, kalau nggak sesuai abaikan saja. Oke. Kedua, masih di saham-sahamnya Pak PP teman. Saya pikir brand ini masih sangat menarik ya. Nah, ini brand waktu itu kita punya plan swing juga di brand di tanggal 16 Desember ya. Nah, ini sudah capai target ya. Kita hapus dulu ini sekitar 28% atau 27% ini. Dan kita intraday di sini berkali-kali teman ya. Keluar masuk. Alhamdulillah intraday kita minggu ini masih plus ya, masih profit lumayan teman ya, lumayan. Kecuali Jumat kemarin ya, saya sendiri Jumat kemarin BEP teman ya, 2 kali loss sekali profit. Profit yang sekali itu nutupin loss saya yang 2 kali. Jadi saya nggak trading lagi. Saya mau lanjut besok saja ya. Nanti malam saya cari saham-saham untuk day trade. Ya, mungkin ada sekitar 8 sampai 10 saham ya. Tapi kita khusus untuk grup saja teman ya, karena day trade itu beresiko ya. Kita juga langsung komunikasi ya di grup. Kalau di YouTube saya nggak bisa komunikasi ya dengan instan. Kalau di YouTube saya di Telegram. Di Telegram itu kita selalu kasih info ya, saya masuk di sana apa, keluarnya di mana, SL-nya di mana ya, TP-nya di mana.
dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau ada teman-teman juga punya saham, kita juga cek langsung, kita bisa entry langsung juga. Itu yang kita lakukan di grup Telegram. Oke, brand. Ini jelas ada tren naik ya. Nah, ini di break, kemudian dia nge-paste di sini, ya. Kemudian naik, kemudian dia dites lagi. Dan kemarin itu udah ada 2 kali hijau di sini, teman ya. Menurut saya ini sudah bagus ya. Coba kita pindah ke time frame 1 jam untuk melihat konfirmasinya. Kita lihat lagi di sini struktur marketnya ya. Oke, nah di sini teman lihat ada support yang cukup kuat ya. Kenapa saya bilang kuat? Karena ini berapa kali disentuh teman-teman ya. Nah ini kalau kita tarik belakang, nah ini udah sentuh lagi di sini, kemudian harga naik. Nah di sini dia membuat struktur juga ya. Nah seperti ini kira-kira. Semoga saja ini menjadi saham yang memberikan profit juga buat kita besok ya. Teman-teman boleh pertimbangkan kalau sesuai diambil ya. Sekali lagi ini bukan kepastian, hanya analisa saya saja. Sekali lagi ini bukan rekomendasi ya, bukan rekomendasi untuk beli atau jual. Nah kita lihat sekarang apakah ada akumulasi di brand ini. Oke. Kita lihat dari tanggal 16 kemarin saja ya. Kenapa 2 hari saja? Karena memang volatilitasnya keluar masuk ya, brand ini sangat cepat teman. Ya, banyak sekali trader di sini ya. Nah di sini bisa teman lihat ya, TP, broker TP ya, masuk 165 miliar. Sementara yang jualan tuh AK 264 miliar. Apakah ini akumulasi distribusi? Kalau kita lihat di satu ini saja memang terlihat distribusi teman ya. Tapi teman perhatikan di bawah ini ya, MG 10 miliar ya jualan ya, HP 9 miliar 9 miliar. Nah di sini sementara kita lihat itu CC 45 miliar, 31 miliar, 24 miliar. Ini kalau ditotalkan ya pasti ini adalah akumulasi teman ya. Jadi harus jeli. Jadi jangan hanya melihat di paling atas ini misalkan ya. Nah teman harus lihat secara detail ke bawah sini. Oke. Jadi menurut saya ini akumulasi, meskipun ini tipis saja ya, setidaknya ini netral. Oke. Jadi di analisa transaksi tidak ada masalah dengan brand. Nah, yang penting kita memastikan stop loss kita di mana ya. Nah, di sini kita sudah bikin stop lossnya itu sekitar 5,8%. Oke, 5,8%. Kita ambil dari time frame yang kecil di sini. Ya, ini swingnya, swing low ya. Yang terdekat, kita ambil di bawah swing low ini sedikit. Oke, itu dasar kita meletakkan stop lossnya di harga ini, di 9275 ya. Silakan teman-teman ya, sekali lagi kalau cocok silakan diambil, kalau tidak abaikan saja. Oke, nah saya sedang masih screening saham untuk day trade teman ya, untuk intraday. Jadi setiap hari memang kita cari saham yang bagus pergerakannya ya untuk kita tradingkan. Karena di swing kan kita tidak berharap ini akan memberikan profit setiap hari teman ya. Nah di saham intraday atau scalping kita memang mengusahakan untuk mendapatkan uang profit walaupun tipis-tipis setiap hari. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat berakhir pekan.